Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi, pastinya semangat 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di momen yang Yes. luar biasa, karena kita Ya. juga akan bertemu dengan sosok yang luar biasa juga, yang akan pastinya menginspirasi semangat merah putih kita di siang ini, walaupun di tengah pandemik ya. Insya Allah tidak akan sedikit pun mengurangi makna kemerdekaan kita semua. Kita masih jadi Amin. bangsa yang merdeka kok, walaupun dengan keterbatasan ini, gitu ya Coach ya. Oke. Siap, Mbak Terima Ovi. Terima kasih telah hadir para pengamat negeri di luar sana yang sudah tergabung di Ya. channel live YouTube. Kita bertemu kembali dalam forum atau webinar yang luar biasa. Insya Allah akan semakin menginspirasi hari-hari kita, nuansa merah putih kita. Ini adalah pengamat Fest 2020. Perkenalkan bagi yang belum kenal, saya Ovi Fitriani. Saya kembali akan menjadi moderator di siang hari yang penuh dengan semangat dan energi positif ini dalam event yang diselenggarakan oleh pengamat negeri di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan ini merupakan event pertama, Coach. Jadi luar biasa sekali anak-anak muda yang punya mimpi dan punya target nih memiliki sebuah komunitas dan juga gerakan yang sepertinya nggak banyak juga pemuda-pemuda atau pemudi yang melakukan gerakan yang sama ya. Apalagi saat kita tahu slogan dari pengamat negeri adalah diam bukan pilihan. Ayo, siapa nih yang masih diam-diam aja sampai sejauh ini? Setelah nanti kita sharing dengan Coach Andri, di sini nanti nggak boleh ada yang diam ya, Coach. Oke. Diam bukan pilihan merupakan salah satu alasan diselenggarakannya event dari Pengamat Fest 2020 ini yang pada dasarnya ingin mempush atau mendorong generasi muda untuk dapat memperhatikan, mengungkapkan pendapat, dan bertindak terhadap isu-isu. Artinya menjadi seorang aktivator nih ya, tidak hanya sebagai seorang observer. Itu target di akhir, luar biasa. Tagline kegiatan ini adalah Times is up, let's speak up. Oke, dan frase ini digunakan sebagai panggilan dan mengajak para audiens untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam benaknya untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah karya berharga bagi negeri pastinya. Baik, langsung saja nih karena kita akan berinteraksi dengan Coach. Jadi kita lebih enak panggilnya Coach nih. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit dengan Coach Andri karena memang luar biasa banget kegiatan Coach Andri dalam rangka. Kalau sebetulnya itu masalah semua orang mungkin ya, dari semua generasi ya Coach ya, bukan masalah dimensinya. Enggak, yang Coach jalani selama ini adalah dimensi yang memang dibutuhkan oleh semua orang ya. Banyak yang kurang bisa mengenal pribadinya. Kalau kita bilang sahabat terdekat, partner terdekat adalah diri kita sendiri kan. Nah ini penting banget nih bekal untuk para generasi muda untuk coba memoles kembali sisi terdekat dari diri kita sendiri, yaitu siapa ya, diri kita. Nah untuk itulah kita punya pembicara yang luar biasa kali ini. Izinkan saya Coach untuk share sedikit sekali cuilan kehidupan nih Coach Andri selama ini dan juga aktivitas serta bagaimana sepak terjangnya Coach Andri selama ini. Mohon izin ya Coach. Oke, di luar sana yang tergabung di live channelnya YouTube, ini dia sedikit informasi mengenai Coach Andri yang akan menjadi narasumber dan juga sumber inspirasi kita di siang hari ini. Baik, Coach Andri memiliki nama lengkap Andri SM Daulay, SEMM. Wow, dan ini yang menarik nih, beliau adalah coach, makanya kita sebutnya coach ya. Kemudian beliau juga trainer, konsultan, public speaker, dan yang ini yang menarik, khusus di area-area atau fokus pada area leadership, personal development, sales and marketing, and human resource management. Kalau kita lihat bergeser ke sebelah kirinya nih teman-teman bisa lihat profil lagi Coach Andri ini lewat beberapa informasi online yang bisa teman-teman akses di sini. Tadi saya sudah sedikit ngintip nih Coach di Andri Daulay yang personal ini. Wow, luar biasa ya. Makanya tadi saya bilang, gak usah khawatir, hari ini kita akan semakin mendekat sosok yang paling dekat dengan diri kita, yaitu diri kita sendiri lewat Coach Andri ini. Kemudian kalau kita lihat dari pengembangan dan juga karir yang Coach Andri miliki, Coach Andri ini adalah seorang trainer NLP. Ada yang belum tahu NLP? Ayo, NLP adalah Neuro Linguistic Program ya, Neuro Linguistic Program.
Sebetulnya saat membahas NLP ini mengingatkan saya pada buku favorit saya nih, Coach. Mungkin Coach sudah pernah baca atau belum, yang judulnya itu Why Only Us. Jadi di sana dijelaskan mengapa yang punya kemampuan linguistik adalah manusia. Nah, ini dia yang digeluti oleh Coach Andri selama ini. Kemudian bahasanya triple language, ada English, Indonesia, and Malay. Wow, ini yang saya belum bisa nih yang Malay. Certification-nya teman-teman bisa lihat di sini, tersertifikasi secara resmi di bidang emotional intelligence, dan kemudian this master training. Wah, ini nanti mohon penjelasannya nih, Coach DISC, kemudian NLC trainer pastinya, dan juga coach trainer. Kalau dilihat pengalamannya, experiences-nya di mana saja Coach aktif selama ini banyak banget yang sampai sekarang itu masih ya Coach ya terlibat aktif ya. Artinya banyak banget nih, bukan cuma satu kalau kita lihat. NLP Leaders Indonesia, Managing Director, wow, kemudian Impact Consulting Indonesia, Black Dog, wow, konsultan LTD, and BTS, wow, BTS mengingatkan saya sama itu ya, band Korea. Oke. Kemudian, wow, di BTS banyak banget nih. Kemudian main gym, otak kita juga bisa senam ya, Coach? Ya, jadi nama main gym itu lebih ke nanti saya bisa jelasin deh. Mantap. Jadi memang ketika membaca CV-nya Coach ini memang mengundang tanya, Coach. Jadinya saya sendiri saat mencoba mengenal Coach, sedikit cuilan yang tadi saya sampaikan, kehidupannya Coach sendiri mengundang banyak tanya gitu sebetulnya, dan mengundang perasaan ingin mendalami juga ini sebetulnya seperti apa sih kegiatan Coach. Nah, yang saya tadi tandai ini adalah experiences Coach Andri selama ini yang masih aktif loh, sahabat. Jadi kalau kita lihat di sini tidak cuma ada di satu orbit ya, Coach Andri ini memiliki banyak sekali kegiatan di kesehariannya. Seperti itu, dan ini yang menarik, publication-nya ingin menginspirasi banyak orang, dan itulah mungkin yang mendasari Coach Andri sekarang bersama kami ingin inspirasi kita juga, karena termasuk inspirational person sejauh. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk men-share CV-nya. Oke. Nah, baik Coach, kita akan langsung nih di Pengamat Fest 2020 ini, kesempatan yang luar biasa. Saya secara pribadi bertemu dengan Coach Andri, dan tentu saja kita para pengamat negeri, sahabat pengamat negeri ini menjadi amunisi luar biasa di hari kemerdekaan seperti yang tadi disampaikan. Kita akan mulai Coach untuk menggali si diri kita sendiri lebih dekat, yaitu dengan kuncinya adalah karena pada dasarnya kita dilahirkan dengan segudang talent, kemudian dengan segudang keterbatasan juga nih katanya Coach. Artinya manusia memang dilahirkan dengan penuh keseimbangan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, itu kita gali dulu yang positif-positifnya. Betul, hukum alam. Kita gali dulu yang positifnya. Menurut Coach Andri sendiri, apa sih itu kelebihan, dan bagaimana kita mengidentifikasi, ini yang penting juga setelah kita tahu definisi kelebihan, bagaimana mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan yang kita miliki sebagai seorang personal. Silakan Coach. Terima kasih Mbak Obi. Barangkali pertama mungkin saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Kita sebagai sebuah bangsa, katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Saya pikir itu juga satu hal yang perlu kita renungkan bersama teman-teman. Kita anak-anak muda yang menonton hari ini, saya juga sebetulnya masih anak muda sih ya gitu ya. Kita sebetulnya harus banyak memahami dulu dari sejarah bangsa kita, pastinya itu. Jadi kalau kita memahami diri kita secara besarannya, negara ini juga kita paham nggak sih kita sebagai bangsa itu seperti apa. Jadi saya senang juga dengan semangat yang ditelurkan oleh teman-teman dari pengamat negeri untuk bisa mendorong anak-anak muda Indonesia untuk speak up gitu ya. Karena kita sebagai sebuah bangsa punya banyak kelebihan gitu. Kita mulai dari situ dulu. Sebagai sebuah bangsa kita punya banyak sekali kelebihan. Dari sisi negara saja kita archipelago kita ini mulai dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak resources yang kita miliki, begitu banyak ragam budaya dan seterusnya yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi keunggulan negeri. Bahkan kita punya bargaining power di dunia karena kita lah salah satu paru-paru dunia juga gitu. Jadi hutan-hutan kita jaga untuk hal-hal ini. Jadi
sebelum masuk ke topik kita yang lebih dalam tentang bagaimana kelebihan kita, seringkali ya, kalau dari konteks bangsa tadi kita juga lupa dengan kelebihan kita itu, atau kelebihan kita itu tereksplorasi terlalu luar biasa sehingga pada akhirnya dipergunakan pada tempat yang salah misalnya gitu. Misalnya kita menggunakan kelebihan kita di dalam sumber daya energi misalnya ya. Kita mengeksplorasi banyak tambang dan seterusnya di Indonesia nih. Saya agak sedikit politis dulu deh depannya ya. Eksplorasi banyak tambang tapi kemudian akhirnya banyak lubang-lubang menganga. Kalau terbang di Kalimantan itu kelihatan sekali. Yang sayang sekali gitu sebetulnya, jadi tidak terawat. Nah, kelebihan diri juga sebetulnya begitu. Banyak orang yang mengeksplor terlalu banyak gitu ya kelebihan dirinya sampai benar-benar dipush sampai lupa bahwa ada keseimbangan di dalam diri kita juga yang harus dijaga gitu ya. Dan keseimbangan ini menjadi sangat kritikal karena kita ini pada dasarnya tadi seperti Mbak Upi bilang tadi gitu ya. Kita ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, jadi kalau ditanya pertanyaannya tadi, apa sih kelebihan kita itu? Kelebihan kita itu adalah sesuatu yang anugerah dari Tuhan yang merupakan resources yang bisa kita manfaatkan. Manusia itu memiliki banyak kecerdasan misalnya. Kita punya kecerdasan, semua orang punya kecerdasan yang secara golongannya kecerdasan sama. Misalnya kecerdasan bermusik misalnya. Mbak Upi punya kecerdasan bermusik, saya juga punya kecerdasan bermusik. Kita punya kecerdasan linguistik misalnya. Kita punya kecerdasan numerikal misalnya. Kita semua bisa berhitung. Ada yang jago banget berhitungnya, ada yang enggak gitu kan. Nah, jadi kecerdasan itu adalah sudah ada innate di dalam diri kita. Yang membedakan nanti adalah grade-nya, barangkali gitu. Jadi ada orang yang menyebutnya ini jadi kayak bakat gitu ya. Kita semua mengenal nada, hanya ada yang sumbang nadanya kalau menyanyi misalnya, atau ada yang tidak benar-benar bisa menangkap nada dengan harmonis misalnya. Tapi ada juga yang kemudian bisa menyanyi dan kemudian bisa mengungkapkan nadanya dengan sangat baik gitu misalnya. Jadi setiap orang itu punya potensi kecerdasan yang seimbang atau bukan seimbang, sama gitu, semua punya. Kita punya kecerdasan linguistik tadi misalnya, kita punya kecerdasan linguistik. Tapi ada yang bisa menjadi pembicara publik, ada yang enggak. Ada orang yang pandai merangkai kata, ada yang tidak gitu. Tapi apakah dia tidak bisa berbicara? Bisa berbicara, menyampaikan pesan bisa. Bahkan dari zaman dahulu kala, purba kala, orang sudah berbicara gitu ya. Kita lahir, besar, dan kemudian kita berkomunikasi menggunakan linguistik yang kita pakai. Walaupun mungkin cuma bunyinya AIU gitu ya, tapi itu adalah sebuah linguistik. Means, Tuhan sudah kasih itu sebetulnya ke dalam diri kita. Bahwa kita punya kelebihan itu. Yang membedakan nanti adalah, ada yang kemudian memahami kelebihannya, dan kemudian melatih kelebihan itu. Memberikan jam terbang yang cukup banyak. Lalu kemudian bisa memanfaatkannya ke dalam kehidupan. Misalnya, ada orang yang menyadari dia bisa menyanyi. Tapi dia tidak benar-benar memaksimalkan itu dengan berlatih misalnya. Dia mungkin menyanyinya hanya sekedar di rumah, di gereja, baca Quran sembari ada lagunya misalnya, gitu doang. Tapi ada kemudian orang yang melihat itu sebagai, oh ini bisa dijual nih, gitu. Ini sesuatu yang laku kalau ditawarkan ke masyarakat sebagai misalnya penyanyi misalnya ya. Maka dia kemudian melatih hal itu dan mencari cara untuk menjadi seorang penyanyi terkenal misalnya. Dan kemudian dia sukses sebagai seorang penyanyi terkenal. Apakah kemudian itu menjadi kelebihan dia dibandingkan yang lain? Ya, kelebihannya bukan sebetulnya kemampuan bernyanyinya saja. Kelebihannya adalah fokus dia terhadap mengembangkan kelebihan itu. Itu kelebihannya gitu. Jadi kita, misalnya gini, kalau ditanya ya, apakah Bill Gates itu pintar banget bikin programming komputer? Ya enggak juga gitu. Banyak yang pinter-pinter juga yang ahli programming. Tapi kenapa Bill Gates yang sukses? Gitu kan. Pada waktu Bill Gates di awal karirnya membangun Microsoft gitu misalnya berdua dengan temannya Paul Allen misalnya, dua-duanya nggak paling jago juga sebagai programmer. Banyak orang yang bahkan mereka bukan penemu komputer misalnya gitu, mereka bukan penemu bahasa komputer basic banget misalnya. Mereka kemudian mengcodingnya menjadi lebih baik dan kemudian menciptakan sebuah cara agar apa yang mereka create ini bisa dimanfaatkan lebih banyak oleh dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga kemudian itu menjadi sukses gitu ya. Jadi menurut saya kelebihan itu tidak terletak kepada, banyak orang misalnya gini, kalau kelebihan fokusnya jadi kayak bakat saya apa ya gitu ya, atau kemampuan saya apa ya gitu.
Iya sih, kita mesti ngelihatnya dari situ. Tapi itu tidak akan jadi apa-apa ketika Anda tidak meletakkan fokus ke dalam mengembangkan kelebihan Anda itu ke arah sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat itu baik bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak. Jadi secara sederhananya bisa saya simpulkan begini, kelebihan itu apa sih? Kalau kelebihan itu berarti adalah sesuatu fokus kita terhadap apa yang kita maksimalkan dari diri kita, sampai kita kemudian menemukan tempat di mana kita mengaplikasikan kelebihan kita itu, memaksimalkannya, dan kemudian memberikan manfaat. Jadi kelebihannya justru bukan kepada apa yang ada dalam diri kita, tapi bagaimana kita memanfaatkan itu kepada apa yang ada di luar diri kita. Ini barangkali itu sebagai awal dulu, Mbak Opi. Ya, terkait dengan semua karakter sudah dibagi rata oleh Tuhan gitu ya. Semua manusia punya semua potensi pada dasarnya ya, Coach ya. Semua potensi, cuman mana yang kita bisa dikasih dua mata, sama Mbak Upi punya dua mata, saya punya dua mata juga. Yeah. Tapi kita mungkin bukan orang yang paling ahli misalnya melihat lukisan yang asli yang mana. Tapi ada orang yang memang kerjanya sebagai kurator seni misalnya, yang sudah punya keahlian dalam melatih dirinya untuk melihat ini asli, ini palsu. Dia bisa tahu. Kalau kita dikasih tulisan, ini asli palsu nggak ya? Nggak tahu gitu. Padahal kita punya kelebihan yang sama dalam kata kutip ya, kelebihannya adalah mata. Dalam hal ini kita punya potensi mata yang sama dengan mata si ahli kurator itu. Bedanya dia sudah melatih hal itu, dia memfokuskannya kepada suatu hal yang memberikan manfaat. Itu barangkali penajaman potensi itu ya, Coach ya, yang berbeda sehingga lebih berkembanglah potensi yang menjadi kelebihan diri itu. Oke, thank you Coach atas pencerahan luar biasa mengenai kelebihan nih. Dan kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan dari kita lebih mudah untuk mengidentifikasi kekurangan sendiri, Coach. Terlebih gitu ya dari kelebihan dari potensi itu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Coach tadi, mungkin definisi kelebihan selama ini yang dipahami juga sebagai sesuatu yang paling mencuat sendiri itu yang perlu penajaman. Nah, tapi secara prakteknya, teknisnya paling mudah nih kita mengidentifikasi kekurangan dibandingkan kelebihan. Kira-kira kenapa ya Dok? Kenapa ya Coach? Iya. Jadi Dok. Nggak apa-apa, dokter juga boleh lah. Mudah-mudahan saya jadi dokter deh habis ini. Kenapa ya? Kalau ditanya kenapa, saya juga berpikir gini, banyak orang yang tidak menerima dengan ikhlas gitu, barangkali itu mungkin. Jadi gini, tadi Mbak Upi sudah mengatakan bahwa dunia ini balance, ada yin dan yang gitu ya, ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, semuanya itu diciptakan berpasangan. Udah sunatullah, hukum alam, the law of the universe. Ya, kalau ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sedih, ada orang senang, itu udah balance. Jadi dalam diri kita juga Tuhan menciptakan itu gitu. Ada kelebihan kita yang tadi kita bahas cukup banyak gitu ya. Dan ada hal-hal yang memang menjadi limitasi. Kalau saya menyebut limitasi, bukan berarti misalnya gini, saya ini I'm not good with numbers misalnya. Kalau udah dikasih hitung-hitungan matematika, saya nggak jago sama sekali. Sampai sekarang boleh dikatakan kali-kali yang satu kali berapa itu saya bisa lama. Jadi kasih 7 kali 8 berapa ya 7 kali 8? I'm not good with numbers. Right? So, pertanyaannya adalah apakah saya sedih? Ya awalnya sih dulu sedih. Dulu ya waktu sekolah, saya sedih. Kenapa? Sering paling sedih itu kalau dimarahin orang tua sih sebetulnya. Kamu ini kok nggak bisa sih matematika, yang lain pada bisa loh. Kamu belajar dong lebih keras. Ya faktanya emang gue nggak bisa gitu. Misalnya gitu kan. Ini dulu sedih itu. Sehingga kemudian gini, kita mungkin sering kali jadi lebih sering mengidentifikasi itu. Satu misalnya karena kita merasa I wish I have better gitu ya. Satu gitu. Jadi kita punya ekspektasi terhadap sesuatu. Kayak saya misalnya ekspektasi bisa jago matematika misalnya. Tapi itu yang membuat saya pada akhirnya jadi terfokus ke situ. Lagi-lagi fokus kan. Balik lagi ke fokus. Jadi kalau fokusnya saya pengennya bisa matematika, saya pengennya. Jadi tiap hari mikirin itu aja. Kapan ya bisa matematika? Gimana ya cara bisa matematika? Sehingga akhirnya energi saya hanya habis memikirkan hal itu. Sehingga nggak salah ketika Mbak Upi bilang banyak orang yang justru lebih sering bisa mengidentifikasikan kekurangannya. Karena itu dia pengen dia pengen ubah menjadi sebuah kelebihan. Faktanya yang harusnya dilakukan adalah kita accept dengan hal itu. Accept dalam artian bahwa sadari aja memang kita nggak ahli di situ. Jadi kalau misalnya saya nggak ahli matematika, ya udah nggak usah ngambil jurusan kuliah yang kaitannya dengan matematika seperti aktuaria misalnya gitu ya, atau fakultas MIPA gitu misalnya. Mungkin saya nggak akan milih itu gitu ya.
atau jangan jadi akuntan misalnya gitu ya. Saya jadi tahu gitu dalam hal ini bagaimana saya memitigasi hidup saya dengan melihat bahwa saya punya kekurangan ini kalau dimanfaatkan ke tempat saya memilih sebuah karir yang ada kaitan dengan kekurangan ini pasti saya akan suffer gitu. Sehingga gimana caranya ya jangan lakukan hal ini. Kalau misalnya kita katakanlah ini udah terjebak dalam tanda kutip ya, sudah terjebak dalam sebuah situasi di mana dibutuhkan kecerdasan itu, misalnya kecerdasan matematika tadi misalnya ya, ya pilihannya adalah tinggal bagaimana kita bisa mencari bantuan terhadap hal ini. Ya, karena kalau mau dipaksain kayak apapun, mau dilatih kayak apapun, ya mungkin bisa dengan waktu yang lama, tapi akhirnya nggak worth it karena fokusnya tadi. Sekali lagi Mbak Upi, kelebihan ini saya pengen teman-teman yang mendengarkan ini bisa dapat poin yang saya mau sampaikan bahwa shift your focus to only your strength gitu loh. Jangan fokus kepada kekurangannya. Nah, gimana caranya tadi ya? Pertama accept, terima aja bahwa memang kita kurang di situ. Kalau kita udah kurang di situ, ya nggak usah neko-neko mau dikejar di sini. Karena kalau kita mau kejar yang kekurangannya ini, nanti akhirnya yang kelebihannya jadi tidak terdevelop. Sayang kan, akhirnya kita jadi suffer karena rasanya hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak memuaskan buat kita karena kita tidak excellent di situ. Sebaliknya, hal-hal yang menjadi kekuatan kita juga tidak tereksplor dengan baik. Ujung-ujungnya ya kita jadi frustasi. Nah ini balik lagi jawaban terhadap Mbak Upi pertanyaannya adalah kenapa orang lebih sering mengidentifikasi kekurangan ya? Karena tadi ada satu ekspektasi untuk bisa menjadi lebih baik di bidang yang menjadi kekurangan itu. Saran saya lah shift, jangan dari situ, pindah aja kepada kelebihan Anda. Nah, mungkin nanti pertanyaan berikutnya saya bisa ceritakan bagaimana cara kita mengidentifikasi hal itu. Kira-kira sejauh ini terjawab nggak Mbak Upi? Terjawab, tapi Coach, apakah tetap diperlukan untuk dapat mengidentifikasi kekurangan itu sendiri? Ya, tadi kita dengarkan dari Coach kan, yang penting kita tahu strengths-nya kita dulu nih, kekuatan dan kelebihan. Tapi untuk karir atau apapun itu di kehidupan nyata, apakah tetap kita memang butuh mengetahui kekurangan itu dan di fase mana nih identifikasi itu kita butuhkan gitu? Iya, kekurangan itu perlu kita identify ya. Identify untuk tahu tadi, karena kalau saya tidak identify saya nggak tahu kan misalnya kekurangan saya apa gitu. Nah kalau bagaimana caranya kita mengidentify itu ya biasanya dalam pengalaman hidup kita akan mengembrace banyak hal. Saya juga tahunya saya misalnya not good with numbers ketika pada akhirnya waktu sekolah dulu ya embracing nilai-nilai yang kaitannya dengan hitung-hitungan ya memang nggak banyak gitu. Sampai kuliah pun begitu, akuntansinya C aja udah gitu. Nggak pernah lebih baik dari C misalnya. Jadi I know that, so what can I do? Nggak ada, I cannot do anything gitu. Dalam artian nggak usah ngotot juga untuk kemudian jadi belajar akuntansi sedalam-dalamnya gitu. Kenapa? Pasti suffer nantinya. Mendingan saya cari kelebihan saya apa gitu. Nah itu jadi kelebihan saya yang saya fokuskan lebih banyak, dan pada akhirnya saya pada waktu itu menemukan sebuah metode dari membaca buku sih sebetulnya. Jadi buku ini bagus banget, it's a life changing book buat saya. Saya bisa encourage teman-teman untuk baca buku ini. Judulnya adalah Good to Great, karangan dari Jim Collins. Buku itu buku klasik dan saya pikir it's more management book than personal life books gitu ya. Tapi saya menemukan di salah satu chapter di buku itu ada namanya hedgehog concept. Konsep landak. Jadi hedgehog concept. Jadi dia menceritakan tentang how a person from good become great gitu ya. Bagaimana kita bisa dari bagus gitu ya menjadi luar biasa. Nah, ini dijelaskan ada fokus yang mesti kita lakukan. Fokus itu adalah merupakan perpotongan dari 3 hal dalam teori buku ini. Ya, ini saya cerita isi bukunya dulu deh. Pertama dia bilang adalah, do you understand what you really good at? Apa yang lo bener-bener jago lah, ahli gitu ya. Yang memang bisa lakukan dengan gampang. Saya waktu itu bikin listnya, ambil kertas kosong, saya list apa yang saya jago. Termasuk tidur, makan saya tulis juga, saya jago kalau jalan-jalan gitu. Everything yang menyenangkan, saya ahli lah. Termasuk di dalamnya adalah I notice that I'm good with people. Ya, dalam hal ini pada waktu itu saya mengidentifikasi bahwa I'm good with people, I make friends easily, I talk better with people, and I love being around people. So that's something that I identify bahwa itu something I really good at. Yang kedua adalah dia bilang di buku itu, what you really passionate about.
apa yang benar-benar lu suka lakukan. Dibayar nggak dibayar, ada reward nggak ada reward, lu lakukan itu gitu. Karena seneng gitu kan, out of passion gitu. Jadi kayak Tiger Woods nggak ikut turnamen pun dia main golf, yakin gue dia pasti seneng main golf gitu misalnya. Ya atau Pete Sampras juga dia pasti akan main tenis kalau nggak ada turnamen sekalipun, dan memang itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Banyak hal dalam hidup kita yang kita lakukan, ketika kita lakukan itu kita dapat energi, kita dapat ya energi lah ya, semangatnya, seneng lakukan. Nah, jadi di buku itu juga dijelaskan yang kedua, what you really passionate about. Lagi-lagi saya ambil lagi kertas kosong, apa yang saya juga lakukan, yang seneng kalau saya lakukan, yang saya tuh kayaknya nggak mikir panjang dan bisa bangun tidur pagi-pagi banget hanya untuk melakukan itu misalnya gitu kan. Kita kayak mau pergi liburan tuh kan semangat banget gitu ya. Atau kita kalau misalnya mau melakukan suatu hobi itu senengnya minta ampun. So identify itu yang kedua. Yang ketiga dia bilang adalah what can create economic engine. Dia bilang gitu. Jadi apa yang kalau kita lakukan itu bisa bermanfaat buat orang lain, bisa bermanfaat dan ada orang yang mungkin mau membayar untuk hal itu gitu ya. Nah ini yang ketiga, jadi sesuatu yang bisa bernilai lebih, yang bisa dijual kah, bisa bermanfaat buat orang kah, dan dibutuhkan orang gitu. Nah jadi di dalam Hedgehog Concept dia bilang, if you want to become a great person, so focus your energy to find untuk menemukan potongan dari 3 hal itu tadi, what you really good at, what you really passionate about, and what can create economic engine gitu. Nah saya menemukan karir saya yang sekarang ini adalah perpotongan dari 3 hal itu. Saya senang melakukan, ya, saya senang tampil di depan orang. Ya, sebetulnya salah satu dalam identifikasi itu adalah gue ini kayak agak suka narsis juga gitu. Senang jadi pusat perhatian. Senang saya kalau jadi pusat perhatian. Ya, I identify that in myself. Karena saya senang jadi pusat perhatian. Menurut saya, that's why juga dulu waktu SMA saya jadi vokalis band. Bukan karena jago nyanyi, karena pengen ada di depan, gitu kan. Ya kan, diteriakin cewek-cewek, "Wah, Andri keren gitu ya." Senang gitu. Jadi I identify bahwa menjadi pusat perhatian itu suatu hal yang menyenangkan. Terus kemudian banyak hal lagi yang saya identify, termasuk kemampuan berkomunikasi, analytical skill saya juga, dan bagaimana saya sering bisa menjadi sparring partner diskusi dengan orang banyak. Ada yang mau bayar nih. Yap, ini jadi profesi gitu. Jadi profesi sebagai seorang coach dan trainer itu yang sekarang saya jalankan, bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari analisa saya terhadap diri saya. Apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi kekuatan saya tadi, what I'm really good at, dan apa yang saya suka lakukan, dan memang create economic engine. Plusnya lagi Mbak Ovi, kebetulan sebagai seorang Islam ya, pekerjaan saya ini dipersip sebagai ibadah loh. Iya kan? Jadi tuh tambah-tambah lagi gitu di kepala saya. Seneng aja gitu berbagi sama orang banyak gitu ya, kemudian cerita. Dan saya tahu kalau ini bermanfaat buat orang, gua mati nanti masih jadi pahala. Wih, udah jadi 4 bagi saya ya. Jadi di luar bukunya si Jim Collins ada tambahan satu lagi. Ini nilai ibadahnya tinggi gitu. Oh, sedap kali. Gimana? Kapan enaknya hidup kita ibadah itu dibayar? Saya udah dibayar, jadi ibadah lagi. Ya, Kak Chandra harus buat buku saingannya nih, menambahkan satu lagi material atau elemen gitu ya. Nah, sebagai sorry Mbak Upi, saya potong. Now that you mention that, I also notice I am a speaker, not a writer. Sehingga sampai sekarang saya belum pernah nulis buku. Nah, ya kan? Jadi saya nggak ngotot tuh. Banyak teman-teman saya trainer yang maksain diri nulis buku. Bahkan saya tahu beberapa orang yang pakai hire ghostwriter untuk nulis buku. Kenapa? Dia pikir itu bagus. Ya, oke aja lah. Saya kira silahkanlah ambil keputusan sendiri. Tapi I notice by myself, saya itu nggak writer, bukan penulis yang unggul kayak teman-teman saya yang jago-jago nulis. Saya lebih speaker person more than a writer person. So what? I focus more on speaking. I'm not doing any writing until now. Maybe one day. Oke, Coach. Tapi ini jadi mengingatkan saya untuk berikan pertanyaan yang ya nggak ada di list ya, gitu kan. Cuma ini mengingatkan saya bagaimana. Tadi kan Coach bilang itu sebagai sesuatu yang tidak difokuskan sebagai kelebihan mengenai menulis tadi. Tapi jika ada sahabat nih pengamat negeri yang tahu itu dia berhasil mengidentifikasi itu adalah kekurangan dia, tapi dia ingin tune in di sana. Kekurangan mungkin karena manusia dilahirkan kompleks juga. Terkadang kita mencintai sesuatu yang kita sebenarnya nggak bisa di sana atau kurang mampu. Nah, gimana nih ngembanginnya? Apakah ada kemungkinan kekurangan atau keterbatasan, limitasi yang kita miliki itu menjadi sebuah kelebihan, Coach? Kalau dalam pengembangan jawaban diri? Saya harus apa adanya, Mbak Upi.
teori-teori penelitian tentang manusia juga menunjukkan tentang hal itu, bahwa if you want to be succeed, kamu pengen sukses, then focus on your strengths. That's it. Silahkan cari di Google juga Anda ketemu. Bahkan ada satu konsultan di dunia ini namanya Gallup. Mereka menciptakan sebuah tools gitu untuk yang namanya Strength Finder. Jadi memang fokusnya ke situ gitu. Jadi Anda ini anti bukan Anda maksudnya Mbak Upi ya. Kalau kita fokusin kepada kekurangan untuk dipaksain jadi sesuatu kelebihan, menurut saya Anda di jalur yang tidak tepat gitu. Jadi bukan salah dalam arti menyalahkan, tapi salah fokus gitu. Fokusnya jangan ke situ. Fokuslah kepada strength Anda di mana. Nah, habiskan energi, habiskan lebih banyak waktu untuk fokus kepada hal-hal itu. Ya, kepada hal-hal yang menjadi strength finder kita. Dan untuk bisa menjadi expert di suatu bidang itu nggak gampang. Even kita sudah menjadi expert, kita sudah punya nih yang namanya tadi balik lagi ke si Bill Gates tadi misalnya, dia dari kecil memang sudah sangat tertarik dengan dunia komputasi. Dia kalau Anda baca sejarah hidupnya ya, bagaimana dia dari kecil misalnya sering ikut orang tuanya ke clubhouse di mana orang tuanya bergabung. Di situ ada komputer besar sekali dan dia belajar tentang bagaimana menggunakan bahasa programming di situ. Dan dia membiasakan dirinya ke situ sehingga akhirnya menjadi something that he really good at. Yang tadi kalau bahasanya si Jim Collins, dia jadi good at, dan memang passion dia senang dengan dia bisa berjam-jam sampai lupa makan melakukan hal itu. Ya, jadi buat apa kita cari satu hal yang tidak menjadi kelebihan kita kalau hal yang bisa menjadi kelebihan kita justru bisa kita lebih fokuskan. Dan menurut penelitian dari Malcolm Gladwell di buku Outliers, silakan Anda baca buku itu, teman-teman, dibutuhkan 20.000 jam terbang, 10.000 jam terbang, 10.000 jam terbang untuk bisa menjadi expertise di satu bidang. Even itu udah menjadi satu hal yang expertise kita. Michael Jordan tidak setiap kali nombok bola itu masuk, enggak. Tapi dia terus-terusan ngelempar bola gitu. Sampai akhirnya tangannya ini udah kayak punya muscle memory gitu. Jadi kalau nge-shoot bola itu udah enak aja gitu. Set, mau 3 pointers kayak 2 pointers kayak. Itu muscle memory-nya terbentuk dari 10.000 jam terbang nge-shoot bola, ngedang dan seterusnya gitu. Dan saya pikir itu yang harusnya jadi fokus kita, gimana kita, karena waktu dalam hidup kita ini tidak banyak, ya kan? Kita cuma dikasih one time of life living. Hidup kita cuma sekali, nggak bisa di-rewind, ya. Waktu berjalan terus, ya toh? Setiap hari ada 24 jam, sepertiganya udah kita pakai tidur. Jadi kalau orang yang berusia 30 tahun, dia sudah 10 tahun tidur terus-menerus tuh, secara total, karena sepertiga waktu kita tidur. Ya, kita cuma hidup 2/3 waktu usia kita loh. Dan 2/3 waktu usia kita ini ada makan, ada minum, ada sholat, ibadah, istirahat, lain-lain. Productive time is on average is about 8 to 12 hours. So mau Anda fokuskan kepada kekurangan, menurut saya salah fokus. Nah, jadi mohon maaf Mbak Uvi, saya harus menjawabnya begitu. Salah deh, jangan fokus ke situ deh. Fokus ke strength aja, jangan fokus ke kekurangan. Oke. Fokus ke kelebihan itu akan lebih optimal ya, Coach ya, dibandingkan kita fokus pada kekurangan. Tadi terima, kekurangan ya accept, bukan dilupain, accept, pahami itu bagian dari diri kita. Dan kalau memang pekerjaan kita menuntut kita untuk cukup baik di situ, mitigasi. Kayak misalnya di pekerjaan saya ada bagian di mana diperlukan detail menulis materi dan seterusnya gitu, materi training. So I hire someone to help me create that content gitu. Jadi modulnya saya kasih kisi-kisinya. Saya mau isinya begini, di dalamnya ada ininya, segala macam. Ini source-nya. Dia yang nulisin, karena saya kalau disuruh ngetik-ngetik itu agak nggak passionate. Jadi udah yang lain yang ngerjain itu. Jadi menurut saya, how can I shift that to someone yang memang punya fokus dan strength di situ? Idenya di sini, ya kan? Nanti pas nyanyinya gitu. Ini kayak kalau saya ini penyanyi, saya yang nyanyi deh. Lalu yang bikinin lagunya gitu. Ya, lagunya juga ide saya gitu kan. Ini lagunya pengen lagu begini, musiknya irama jazz, ketukannya begini. Nadanya seperti ini, kata-katanya ini, tolong Ramu jadi bikinin ininya, apa misalnya partiturnya. Ya udah, ada orang yang bikinin partitur tuh. Nah, misalnya, kalau saya suruh bikin partitur nggak, saya cuma bilang lagunya gini, na, ya gitu. Nanti partiturnya dia yang bikinin. Karena urusan bikin partitur saya males misalnya gitu. Atau saya nggak punya passion, atau saya nggak punya keahlian. So nggak semuanya kita bisa. We're not Superman. And at the end of the day, we have to know bahwa
ada banyak orang yang bisa membantu kita. Kolaborasi kuncinya ya, Coach. Setelah kita tahu taraf kekurangan diidentifikasi dan juga pemahaman, kita bisa melakukan atau mengisi sisi itu dengan kolaborasi kok gitu ya. The key is collaboration. Wow. Oke, thank you Coach. Tadi kan sudah sempat juga kita dengar nih sahabat pengamat negeri perjalanan Coach Andri menemukan kelebihan dan akhirnya tune in di profesinya sekarang menjadi coach trainer pastinya. Tapi boleh nggak Coach diberikan sharing sedikit kepada kita, apakah pernah ada konflik atau berapa lama Coach Andri menemukan atau perjalanan yang Coach Andri jalani itu dalam sehingga sampai saat ini? Saya harus mengatakan bahwa memang tidak cepat gitu saya menemukan hal ini gitu ya. To be honest, sampai tamat kuliah pun saya masih bingung saya mau jadi apa atau apa yang saya mau lakukan dalam hidup saya. Gitu. Saya agak late in my life finding that gitu ya. Tidak as soon as possible lah. Lebih bagus kalau Anda bisa menemukan ini di awal-awal stage of your life. Tapi saya tidak menemukan itu di awal-awal. Jadi di awal-awal itu begitu tamat kuliah, di kepala saya cuma penting kerja deh, punya penghasilan deh, jangan jadi gangguan orang tua lagi, jangan minta duit sama orang tua. Itu aja di kepala saya gitu. Jadi saya nggak cari-cari kelebihan apapun. So the first job ever yang saya temukan saya terima pada waktu itu, dan pekerjaan pertama waktu itu jadi agen asuransi di sebuah perusahaan asuransi. Jadi agen yang nggak dibayar gitu, maksudnya nggak ada gajinya, ya makannya dari komisi dan segala macam. Saya tidak pernah menyesali hal itu sebetulnya. Turn out justru itu menciptakan sebuah proses saya menemukan diri saya tanpa sengaja. Ya. Jadi awal-awal karir saya sebagai orang sales, jualan asuransi door to door, kenawarin 10 orang yang nolak 12 gitu ya. Lebih banyak yang nolak tuh kalau jualan asuransi dulu. Iya, keren yang ditawarin masih saudara, teman-teman juga di awal-awal. Jadi 10 orang yang ditawarin, ada 2 orang yang nelpon teman yang lain, hati-hati lu didatengin si Andri, ntar ditawarin asuransi. Gitu. Jadi yang ditawarin 10 yang nolak 12. Challenge-nya luar biasa, tapi justru membentuk sesuatu gitu. Ya, membentuk sebuah pemahaman ya ternyata itu kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Ya, ini pengalaman pribadinya. Sampai kemudian satu titik saya menemukan kok saya senang ya setelah expertnya terkumpul ya. Jadi waktu itu udah pada posisi unit manager, pada waktu itu saya udah punya tim, kerja kerasnya luar biasa gitu. Saya menemukan kok saya senang banget ketika misalnya duduk sama anak buah saya, bantu dia mikirin strategi gimana caranya gitu ya. Terus kalau ada anak-anak baru, terus saya dimintai, Mas bantuin ngajar produk, saya ngajar gitu. Nah, nggak sengaja nih boleh saya katakan saya nemu, kok saya ketemu passionnya ya. Nah gitu. Jadi sekitar tahun 99 itu, nggak lama setelah Krismon ya, saya menemukan bahwa I think this is something that I want to pursue in my life. Yeah. I'm more to people person than a sales person pada waktu itu bayangan saya. Walaupun pada akhirnya sekarang saya tetap jualan juga gitu. Cuman yang saya jual diri saya gitu, produk saya gitu. Sales tidak pernah hilang dari dunia saya. Tapi fokus saya jadi lebih ke people person. I love observing people. I love talking to them, listening to them, understand them deeply, and akan lebih banget memuaskan saya kalau kemudian saya bisa memberikan, bukan saya bisa membantu dia menemukan jalan keluar terhadap problem-problem dia. Dalam hal ini menjadi coach dan trainer menjadi sebuah pilihan yang masuk akal pada saya waktu itu. Sehingga tahun 99 itu saya banting setir tuh dari orang sales ya. Kemudian mulai masuk ke dunia pelatihan training. Saya melamar jadi trainer di perusahaan asuransi juga pada waktu itu. Ya, dari sanalah mulai saya belajar, dan belajar itu ya namanya kita belajar ya, dari nggak ngerti sampai kemudian menjadi expert di bidang itu. Dan karena strength saya temukan bahwa saya senang berbicara, saya senang berdialog dengan orang gitu ya, itu memang membantu. Jadi pekerjaan itu jadi lebih menyenangkan gitu. Ya kalau namanya stres pekerjaan ya semua orang juga pasti ada stresnya ya. Tapi tidak menjadi lebih stres misalnya ketika soal saya ingat kalau saya masih harus jualan asuransi door to door tadi gitu. Karena passionnya ternyata lebih passionate ketika saya menjadi seorang trainer dibanding seorang sales. Dan ini kan soal memilih dalam hidup. Nah itu yang saya lakukan pada akhirnya. Dan berkarir terus sampai tahun 2004 saya bekerja sama dengan salah satu partner saya. Bikin perusahaan, kita nekat lah, kita berhenti jadi karyawan. Itu benar-benar yang life turning point banget tuh 2004 tuh saya ingat. Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang saya kenal setuju dengan ide saya untuk berhenti jadi karyawan dan membangun perusahaan, including my parents as well as my wife. Istri saya bahkan ngomel dan merasa, gimana nih kamu karirnya udah bagus di sana gini segala macam. Gue bilang trust me, this is something will be good. Dan akhirnya ya memang saya jalankan sampai sekarang. So ya inilah dia karirnya, kira-kira begitu. Yes, your turning point is your big conflict ever, maybe Pak. Of course. Saya kira saya nggak
sendirian ya. Banyak orang di dunia ini juga ketika ingin melakukan sebuah perubahan yang drastis dalam hidupnya, akan banyak challenge, terutama dari orang jarang banget saya menemukan ada orang yang support. Memang saya nggak nemu satu orang pun yang bilang, bagus Dri, keputusan lu lakukan gitu, nggak ada. Yang semua bilang, yakin loh, udah mikir masuk, oke. Yeah. Udah memiliki trust yourself ya, believe in yourself itu key-nya. Gimana kita juga bisa percaya dengan langkah yang kita ambil gitu ya Coach ya. Tapi ini nih menariknya, bagaimana kita bisa mempercayai pilihan hidup kita jika kita belum bisa. Thank you Coach, perjalanannya luar biasa nih sahabat nih. Dan pasti masing-masing sudah punya jalannya nih. Tapi yang tadi saya ambil dari Coach Andri tadi betul-betul harus believe in 100% to yourself, ever, benar. Oke, nah berikutnya Coach, tadi kan sempat kita singgung passion lah, atau mungkin positivity atau kelebihan yang kita miliki. Nah di sini bagaimana jika passion yang kita miliki ternyata bukan talent kita menyukai sesuatu hal yang sebenarnya agak mirip dengan kekurangan mungkin ya. Kita menyukai satu hal tapi ternyata kita enggak good at that. Seperti apa nih kita jika kita menghadapi itu? Ya saya kira balik lagi ke tadi yang saya sampaikan. It has to be something that you're really good at and you're be passionate about. Saya kira mari kita fokus ke situ gitu. Jadi kalau itu bukan sesuatu yang menjadi passion tapi tidak good at, ya jangan fokus. For example, bertahun-tahun dari SMA sampai kuliah saya adalah lead vokalis di band di kampus. Bahkan waktu kuliah saya adalah lead vokalis band yang mewakili fakultas saya gitu. Jadi bukan band ecek-ecek gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya passionate gak? Seneng banget saya gitu. Tapi saya tahu range suara saya itu musiknya juga musik rock sih, lebih banyak teriak-teriak. Jadi I'm not yang kalau nyanyi itu merdu banget gitu. Enggak gitu. Jadi apa ya, saya harus mengatakan bahwa menjadi seorang penyanyi profesional waktu itu is not a good option for me. It's not a good option. Kalau ditanya channelnya banyak, saya punya teman-teman yang sekarang produser musik juga banyak gitu ya. Saya juga senang misalnya di dalam dunia seni misalnya. Saya seniman banget. Teman-teman nanti boleh cari YouTube saya Andri Daulay. Anda lihat di situ interview yang saya lakukan dengan dan bagaimana nonton aja nanti silakan bagaimana dia melakukan passionate. Saya juga passionate banget misalnya acting. Senang saya melakukan itu. Baca puisi gitu. Saya senang, saya bahkan menulis puisi beberapa tahun lah di waktu SMA dan kuliah. Tapi saya tidak melihat ini sesuatu yang I'm really good at gitu. Ya, dan tadi yang lingkaran ketiganya adalah I'm not seeing that something that I can be creating an economic engine gitu. Jadi lagi-lagi nih Mbak Upi, Anda punya passion tapi bukan talent, ya udah nggak usah dikejar. Cari apa yang menjadi talent Anda dan Anda juga passionate lakukan. Ya lakukan, ya itu ke situ arahnya. Talentnya masak, passionnya masak, ya jadi koki kek, bikin acara YouTube masak-memasak kayak banyak cara nih yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi benar-benar fokus kepada 3 tadi deh. Saya tidak akan jauh-jauh dari situ karena ini nasihat yang selalu saya berikan pada siapapun. Focus on what you're really good at, focus on what you're really passionate about, and can it create an economic engine. Kalau boleh tambahan dari saya, bernilai ibadah juga gitu. Jadi ini fokus ke situ. Jadi kalau ditanya tadi, gimana kalau itu bukan talent saya? Ya bukan lupakan juga gitu. Jadikan itu sesuatu yang hobi aja sifatnya gitu, hobi. Ya kan, hobi aja, enjoy doing that while you have time. Tapi ketika Anda berpikir tentang karir dan bagaimana Anda mengembangkan diri, I think you need to focus on that 3 aspect. What you're really good at, what you're passionate about, and can create economic engine. Okay. Nah, tapi bagaimana Coach kalau kita berbenturan dengan public opinions atau orang-orang di sekitar kita gitu, yang nge-push gitu, secara nggak langsung jadi external factor yang juga mempengaruhi kondisi internal kita ya, Coach ya. Nah, saat passion and talent-nya bertumbuhkan tuh Coach, seperti apa? Ya, inilah yang saya suka dan saya kira kaitannya dengan topiknya pengamat FES tahun ini gitu ya, tentang speak up gitu ya, speak up. Dan gini, ini ada 2 hal yang saya pengen kasih. Pertama adalah kita makhluk sosial, pasti kita punya banyak orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, keluarga kita, siapa aja yang memang melihat kita dan mereka punya perspektif tentang kita. Tapi mereka bukan kita, jadi nggak benar-benar tahu gitu kan. Jadi kita ini kan juga tahu diri kita lebih dalam lah. Ya kalau kita belajar tentang kepribadian itu kan kita ada yang namanya inner self kita lebih paham kita kayak apa. Kemudian kita juga punya develop self diri kita yang udah kita kembangkan.
Bahkan kita punya contextual self. Kita tampil dengan cara yang berbeda di situasi konteks yang berbeda misalnya. Ya, orang kalau udah masuk masjid misalnya tentu semua akan alim gitu ya, soleh gitu, pasti kelihatan begitu. Tapi nanti di tempat lain dia bisa aja berperilaku beda gitu. Ya, itu namanya contextual self. Tapi kita tahu diri kita tuh yang mana, yang beda tadi kah atau yang si soleh tadi gitu. Kita yang lebih ngerti sih mana yang lebih cocok sama diri kita. Sehingga feedback adalah sebuah hal yang merupakan hal yang wajar dan lumrah. So, jangan pernah menolak feedback. Feedback is a breakfast of a champion. Jadi kalau ada orang ngasih masukan, ya terima, cerna, pahami. Jangan ditolak, nggak usah dijawab juga, nggak usah di-counter juga. Ini kebanyakan kesalahan orang dalam menerima feedback adalah suka meng-counter. Misalnya dia bilang, kamu tuh begini, lu kan nggak ngerti gue. Ya udah, akhirnya apa yang terjadi? Besok-besok orang nggak mau kasih feedback lagi ke kita. Karena setiap kali kita dikasih feedback, kita selalu membantah. Jadi, kalau Anda dikasih feedback atau umpan balik oleh siapapun dalam lingkungan kita, maka terima aja. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah ucapkan terima kasih. Yang kedua, dengarkan sungguh-sungguh. Ada kemungkinan kebenaran di balik hal itu yang disampaikan. Karena sangat mungkin ada sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Misalnya kalau ada cabai nempel gigi saya, terus ada orang yang bilang, ada cabai di gigi lu, Ndri. Enggak, lu salah gitu. Ya kan gue lebih gila, karena yang lihat dia gitu. Saya nggak bisa ngelihat gigi saya kan. Jadi ada kemungkinan kebenaran dalam kehidupan ini. Yang mungkin dia nggak tahu adalah saya sengaja pasang gitu misalnya. Dia nggak tahu gitu kan. Bisa-bisa aja. Tapi at the end of the day, orang selalu bisa memberikan masukan dan asal ada poin lah yang bisa diberikan pada kita. At least kita tahu bahwa orang perhatikan kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya kita menindaklanjuti feedback itu. So first thing first, you have to understand bahwa itu hanya feedback. At the end of the day, Anda yang akan lebih menjalani hidup Anda. Anda yang tahu mana yang baik, mana yang enggak. Nah, ini yang harus ekstrim deh. Orang tuanya bilang, kamu jadi dokter deh. Anaknya tahu, enggak lah, gue mau jadi musisi. Nah, ini. Cuman karena pendidikan kita menunjukkan bahwa jangan ngelawan orang tua. Enggak ada juga yang menyuruh Anda melawan orang tua. Saya nggak akan feedback dari orang tua Anda dan katakan, aku mengerti Pak, kenapa Mama ingin aku jadi dokter. Karena mungkin Papa Mama juga dokter gitu, sehingga pengen anaknya jadi dokter. Aku paham betul hal itu. Di sisi lain, baru kita ngajak nih. Jadi kemampuan komunikasi kita dalam menjawabnya juga penting. Di sisi lain, aku menemukan bahwa aku menemukan passionku ada di sini, aku bisa begini dan seterusnya, dan aku ingin menjadi seperti ini. Pahamilah bahwa sebetulnya keinginan orang tua Anda tadi lebih fokus, ujung-ujungnya saya yakin bahwa dia menginginkan Anda sukses dan bahagia dalam hidup. Pasti itu, ya kan? Sehingga tugas Anda menunjukkan dan meyakinkan bahwa dengan memilih profesi atau apapun yang mau Anda lakukan di luar dari keinginan atau harapan mereka, itu juga bisa mencapai objektif yang sama. Bahwa hidup bahagia, masuk surga, dikenal orang banyak, whatever it is lah gitu ya. Pasti ada objeknya. Jadi Anda bisa tanya, kenapa sih Papa Mama pengen aku jadi dokter? Iya, Papa pengen kamu jadi dokter supaya nanti hidup kamu ini makmur. Ya oke, satu, berarti value-nya makmur. Apalagi Pak? Ya biar kamu bisa bantu orang banyak. Oke, kedua, bantu orang banyak gitu kan. Jadi lihat aja objektifnya apa. Nah, nanti tugas kita tinggal nunjukin nih, meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa karir yang saya pilih ini, walaupun tidak sama dengan apa yang Anda katakan itu, bisa membantu saya untuk mencapai itu. Dan at the end of the day, this is my life, ini yang akan saya jalanin gitu ya. Tentu saja sekali lagi Anda juga jangan kebanyakan nonton film istilahnya ya. Anda kan hidup, maksud saya gini, hidup di dunia awang-awang gitu. Balik lagi jejak ke bumi bahwa benar nggak sih yang Anda pilih itu adalah satu hal yang tadi you really good at, you really passionate about, and can create economic engine. Kalau cuman, aku pengen kayak Lee Min Ho bisa jadi bintang film, sementara Anda nggak bisa acting, terus wajah Anda juga nggak enak dilihat misalnya gitu ya. Ya, jadi Anda bukan material TV gitu misalnya. Ya itu namanya angan-angan. Bedakan angan-angan dengan goals. Kalau angan-angan ya passion atau apapun kita sebut lah ya, desire gitu ya. Angan-angan tuh ya begitu dia. Kita manusia tuh memang suka berangan-angan sih. Tapi kalau kita bicara goals, itu di dalamnya ada action, di dalamnya ada analisa. Apa yang saya tadi bisa lakukan, apa yang saya bisa apakah ada environment yang bisa membantu saya ke sini, apa yang saya butuhkan untuk mencapai hal itu menjadi lebih sukses. Berapa lama saya bisa mencapai hal ini dan seterusnya. Jadi itu kira-kira Mbak Upi yang saya ingin bisa sampaikan terkait dengan orang-orang tadi yang ada lingkungannya ya, yang mungkin sering mempengaruhi kita. Listen to them, understand them. You don't have to agree with them, but listen to them dan listen to yourself more deeply. Dan cari tahu gimana Anda bisa menyelaraskan antara ekspektasi orang lain, terutama biasanya orang tua ya, dengan apa yang menjadi aspirasi kita. Yes. Thank you Pak.
Luar biasa. Tapi kunci akhirnya kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, khususnya jika berhadapan dengan keinginan orang tua dan perbedaannya gitu ya. Itu kuncinya, luar biasa. Nah ini kembali kita masih berada di zona external factor nih, Coach. Jadi saat kita sudah tahu kelebihan kita atau potensi kita dan kita ingin mengembangkan kelebihan itu, tapi terkadang lagi judging orang membuat kita suka insecure dan akhirnya kita ragu untuk keluar dari zona nyaman nih. Walaupun kita tahu sebenarnya kita udah bagus di sana, cuma kita lihat karena pengalaman pribadi nih Coach, saat kita mau melangkah gitu ya, pastinya saya sebagai manusia nih suka ngeliat dulu, nengok kiri kayak mau nyebrang gitu ya. Nah kadang ada langkah yang tertahan gara-gara judging atau penilaian orang yang membuat kita mau maju nggak ya dengan kelebihan ini. Nah kalau kita berada di zona itu, Coach, seperti apa? Kita sudah bulat dengan konsep diri, tapi akhirnya ketemu dengan lingkungan yang memang kurang support, tapi bukan konflik yang tadi ya, tapi lebih ke membuat kita insecure dengan keputusan kita untuk keluar dari zona nyaman. Iya, istilah keluar dari zona nyaman ini sebetulnya juga agak salah kaprah ya, karena nggak ada sih sebenarnya zona nyaman. Gitu. Zonanya yang ada itu adalah kita pindah dari satu zona ke zona yang lain. Gitu. Karena di zona yang lain itu nanti ketemu lagi ketidaknyamanannya. Dalam hal ini, misalnya di karir saya sekarang sebagai seorang trainer, misalnya coach, banyak ketidaknyamanannya juga gitu. Misalnya saya harus bikin report buat customer, saya iya dong. Jadi nggak ada zona nyaman tuh nggak ada, iya kan? Nggak ada. Jadi yang ada adalah pindah dari satu zona ke zona lain. Pertanyaannya adalah di zona yang sekarang ini tadi banyak noise, gitu. Blok aja noise-nya. Bloknya gimana? Macam-macam lah. Pertama bisa Anda abaikan. Yang lain ya Anda keluar aja dari zona itu. Misalnya pergilah ke cari environment yang beda gitu. Misalnya ada teman-teman Anda yang ngomong, lo nggak bisa, udah nggak usah temenan sama dia lagi. Dalam artian bukan putus silaturahmi, tapi udah nggak usah gaul dulu sementara sama dia sampai Anda cari teman-teman yang lebih positif. Istilah anak muda toxic people mungkin, Coach. Toxic people, iya. Kita temenan sama tukang minyak ya bau minyak. Kita karena temenan sama penjual minyak wangi kita gitu. Jadi tergantung juga sih, memang Anda harus milih-milih juga berteman dengan siapa. Ini penting ya. Jadi tapi tidak saya katakan bahwa kemudian Anda kemudian jadi harus antisosial. Ya, karena ya begitulah manusia. Lagi-lagi tadi orang bisa kasih kita feedback. At the end of the day, it's about us making the decision. Tadi saya udah katakan, tidak satu manusia pun di dunia ini setuju Andri Daulay berhenti jadi karyawan di perusahaan dulu. Terakhir saya kerja di Allianz di insurance, untuk kemudian keluar dan bekerja sebagai seorang professional trainer. Nggak ada, tidak satu manusia pun. Tapi saya menemukan di dalam diri saya bahwa this is something that I believe. Dan ini leap of apa ya namanya, leap of faith gitu ya. Ada sebuah keyakinan gitu yang membuat saya yakin bahwa ini bisa, dan keyakinan itu datangnya bukan kayak start mimpi di siang bolong. Saya bikin kalkulasi. Kalau gua mulai ini, apa cara yang paling efektif? Yang paling efektif jangan berhenti dulu, cari customer dulu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya cari klien dulu pada waktu itu. Begitu dapat klien saya yang pertama, waktu itu PT Excel Komindo, masih ingat gue. Itu yang pertama klien saya, baru saya kasih surat resign ke kantor. Jadi gue juga nggak yang konyol-konyolan berhenti kerja. Kita nggak yang kayak apa istilahnya ya, modal nekat, bodoh nekat, enggak. Pakai calculated risk. Resiko itu selalu ada dalam hidup kita. Ya, dari satu zone ke zona yang lain, ya pindah ini ada resikonya kan. Gimana kita mengkalkulasi resiko yang akan muncul? Karena itu begitu kita pindah ke sini, ada lagi resiko yang lain. Zona nyaman saya sekarang adalah bekerja di kantor, terima gaji tiap bulan, punya atasan, punya bawahan, ada struktur pekerjaan yang udah tinggal dijalanin. Tiba-tiba saya harus bikin perusahaan dari nol, tidak ada siapa-siapa, hanya saya berdua sama partner saya, tidak ada gaji. Right? Dan kita mungkin baru dibayar 3 bulan kemudian setelah proyek selesai. So 3 bulan itu makan tabungan. So we calculate that. Dengan kalkulasi itu gimana caranya supaya istri di rumah nggak ngomel, penghasilan tetap ada, dapur berjalan, anak-anak sekolah, dan terus everything we calculate. Jadi nggak konyol-konyolan. Jadi kalau Anda mau keluar dari comfort zone, bahasanya Opi tadi, kalau saya bilang sih pindah zona aja, atau ya just do whatever you like gitu ya. Ya kalkulasi. Itu tadi punya goals dengan punya jadi orang kaya, ya siapa juga gak pengen sih jadi orang kaya gitu. Tapi kalau punya goals tuh, aku pengen memiliki rumah seperti ini, harganya sekian, belinya gimana, DP-nya berapa, nabungnya, itu udah jadi details activities yang kita siap untuk lakukan.
Dan lagi-lagi nanti kita bandingkan dengan saya punya nggak kompetensinya, ya I'm really good at it. Saya senang nggak melakukannya, jangan-jangan saya stres panjang jalan untuk melakukan hal ini, dan it can create economic engine. Kalau kita bisa ketemu itu, insya Allah apa yang kita niatkan itu ya tinggal kita jalani. Sukses, keberhasilan itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menebak. Ya, saya ingat ada bos saya dulu, CEO saya, dia pernah ngomong begini. I'm not a fortune teller. I don't know what happened tomorrow, but I can create a plan. We don't know this plan will succeed it or not, but we have a plan, right? What happened in the future, no one in this world can predict. No one. Apa yang terjadi 1 menit dari sekarang aja kita nggak tahu juga, right? But never embrace life without a plan, gitu. So create a plan, a simple plan pun boleh, tapi at least ada plan lah, jangan nggak ada plannya, gitu. Mau ngapain, dan itu yang saya kira kita perlu lakukan. Jadi simpelnya Mbak Upi, kalau ditanya gimana caranya kita memberanikan diri keluar dari zona nyaman, buat plan dulu. Anda bikin rencana kerjanya and step by step-nya seperti apa, dan bagaimana Anda memitigasi resiko-resiko yang mungkin muncul, karena hidup ini pasti banyak resikonya. Ya baru jalankan, dan jalankan, jangan cuma dijadikan seperti catatan biasa, oh enak nih begini. Banyak, saya dari dulu juga punya banyak, sampai sekarang juga saya masih punya beberapa desire yang saya nggak breakdown menjadi katakanlah details action plan. Ujung-ujungnya ya jadi kayak mimpi di siang bolong aja gitu, ya nggak akan jadi kemana-mana. Oke, Coach, start your fresh start with a plan, itu kuncinya. Jangan lupa dengan planning ya. Plan first, then plan and replanning, karena sangat mungkin planning kita bisa nggak bekerja. Artinya planning kita itu bisa jadi mentok, sehingga kita punya beberapa jalan keluar. Jadi kayak ada contingency plan gitu ya. Kalau nggak berhasil yang ini, maka yang ini yang saya lakukan. Ada macam itu, sedetail itu sebaiknya, tentu saja. Ya, kalau misalnya Anda tidak punya itu ya kalau saya punya prinsip hidup gini, kayak pernah lihat ada laler terperangkap di mobil nggak ya? Kan tuh dia itu mentok terus kan, ya si laler ini nggak punya otak kan, sehingga yang dia lakukan adalah dia terbang aja terus kemana-mana, mentok sana kemari gitu. Kalau kita kan nggak laler gitu, kita lihat dia udah mentok, oke, jadi kalau dia mentok duduk dulu, mikir apa ya cara lain, tapi istiqomah jalanin terus, jangan berhenti, jangan mundur, karena kalau mundur pada akhirnya ya udah kita nggak jadi keluar. So we still need to evaluate ya. Kalau si laler evaluasi apa yang udah kita lakukan, karena kegagalan tuh, karena kami orang NLP punya presupposition bunyinya begini, there is no failure, only feedback. Itu melegakan sekali. Sebagai sebuah belief yang ditanamkan di kepala, bunyinya begini, there is no failure. There is no, kita sebut kegagalan selama ini sebenarnya ada umpan balik bahwa cara kita belum efektif, itu aja. So kalau cara itu belum efektif, jangan ulangi, cari yang lain lah caranya gitu. Kalau ada yang lagi nembak cewek ditolak, ya jangan nembak dengan cara yang sama, nembak dengan cara yang lain gitu, sampai akhirnya diterima gitu. Misalnya begitu. Justru itu membuat kita lebih kreatif ya. Membuat kita justru lebih kreatif. Segala yang kita hadapi, ya yang disebut dengan kegagalan atau apapun, atau feedback itu pun membuat otak kita lebih berkreasi. Lihat kata kunci yang kreatif. Apa tuh? Create. Oke, making something. Itu adalah sebuah kata kerja gitu. Itu bukan state of mind, it's a working activities gitu. Lu lakukan aja sesuatu. That's creativity. Good. You create. Oke. Luar biasa, nggak kerasa nih Coach. Sudah hampir mau end aja, tapi udah ada pertanyaan nih Coach yang boleh. yang setelah di-share oleh partisipan di YouTube sana. How do you manage to not completely neglect your weakness and at the same time still excel the things that you master with? Jadi dalam bersamaan kita memahami kekurangan, it's about the balance, about the limitation itself, weakness, and then the master things. Yeah. So first thing first, focus yourself on what is your strength. Itu dulu. Jadi udahlah, ini udah hukum alam, hasil research, udah nggak usah dibantah bahwa orang sukses adalah orang yang fokus kepada strength-nya. Satu. Saya dari tadi juga nggak bilang neglect your weaknesses. No, accept your weaknesses and mitigate anything yang ada kaitan dengan weaknesses itu kalau memang itu diperlukan di dalam karir Anda. Kayak saya tadi, I'm not a very simple, saya juga nggak terlalu detail sekali misalnya, sehingga kalau saya lagi nulis sesuatu, typo-nya banyak banget. So I need someone to help me to read back
reread gitu ya, baca ulang gitu ya. Jadi ulang lagi dia baca, nanti dia kasih. Jadi saya punya asisten tuh, kebetulan asisten saya itu main tugasnya gitu, salah satunya. So if I make a proposal, if I make a email segala macam, gue bilang tolong lu baca ulang. Jadi nanti dia, Pak ada typo-nya, lu perbaiki gitu. Terus setelah dia perbaiki nanti dia kasih tahu, ini Pak tadi yang typo-nya, saya perbaiki begini. Oke, fine gitu. Karena saya tahu I'm not good with that. Saya orangnya nggak detail banget, tapi saya orangnya itu ya lihat saya ngomongan apa gitu kalau jadi fokus kepada mereka, jadi jangan cari kan kekurangan Anda, accept it, bahwa itu bagian dari dia. Kalau Anda latih ya monggo, kalau Anda punya waktu. Saya harus fokuskan, ingetin sekali lagi, fokus waktu Anda jangan ke situ lebih banyak, fokuslah kepada apa yang menjadi strength. Ya, nah kira-kira begitu. So kalau dibilang balancing, I have to say it's not going to be 50-50. I have to say like 80-20 maybe. Okay. 80% on most of your strengths, yang 20% untuk memperbaiki weakness. Kalaupun memang Anda tetap mau melakukan. Supaya apa? Supaya ya tadi waktu hidup ini dunia ini udah ketentangan untuk memperbaiki kekurangan Anda. Kira-kira gitu, Mbak Upi. Fokus intinya, kelebihan kuncinya itu. Oke, Coach, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tips untuk tetap maintain konsistensi kita dalam mengembangkan skill yang kita punya? Karena proses panjang. Thailand leader oleh apa yang ada di kepala kita. So our mind and body are integrated. Bunyinya begitu. Jadi presupposition kita di NLP bunyinya begitu. Mind and body are integrated. So whatever you thinking will create action, gitu ya. Emotion create motion influence emotion. Mind juga create behaviors dan seterusnya. Jadi gimana supaya istiqomah terus? Jangan ketawa kalau ada orang misalnya motivator gitu ya, beberapa motivator suka, tempel gambarnya, Anda pengen ke haji, naik haji, tempel gambar Ka'bah di depan kaca, di toilet mana-mana, supaya maksudnya apa? Supaya mind kita fokusnya ke situ terus. Ketika mind kita fokus kepada goals yang ingin kita capai, tubuh kita ngikut. Kan kalau ditanya tadi persistensi itu kan kaitannya dengan action. Action kita didorong oleh passion kita, didorong oleh emotion kita, didorong oleh proses thinking kita. Jadi tiap hari penuhi kepala Anda dengan hal-hal apa yang mau Anda capai tadi. So outcome yang mau Anda create itu penting Anda create di kepala Anda. Dan sebisa mungkin vivid banget. Kalau Anda bikin goals, jangan cuma Anda tuliskan kata-katanya, tapi Anda create pictures-nya. Karena diri kita, otak kita itu, brain kita ini teman-teman, bekerjanya menggunakan visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory. That's 5 panca indera kita yang mempengaruhi apapun yang ada di kepala kita, kan gitu ya. Sehingga ketika kita meng-create goals, create juga itu. Create visualnya, create auditorinya, create kinesteticalnya gitu ya. Saya itu membayangkan diri saya, kalau misalnya saya pengen menciptakan sesuatu dalam hidup saya gitu. Saya lagi banyak membayangkan pensiun, itu be honest. Umur saya sekarang nggak lama lagi lah, 10 tahun lagi maksimal. Saya pengennya udah deh gue nggak kerja, bisa punya penghasilan pasif dari banyak cara gitu, main sama cucu punya nanti atau apalah. Bener-bener saya bikin gambarannya, rumahnya di kaki Gunung Lawu di daerah Karanganyar, saya pengen pensiun di situ. Saya create tuh, belum ada rumah ini belum ada, tapi saya create bayangan itu. Terus aktivitasnya kayak apa, orang-orang yang melakukan aktivitas apa kata orang itu di-create. Saya create betul-betul, dan kemudian ya itu sering-sering saya ulang-ulang. Dan repetisi itu menciptakan emotionnya bahwa gue pengen nanti pensiun senang, bahagia, gak mikirin duit, tapi bisa menikmati hidup, sehat lagi, itu penting tuh. Nah kira-kira gitu teman-teman. Jadi gimana caranya bisa istiqomah, persistence? You have to create a goals. Karena goals create that emotion. Goals, gila, pernah main bola nggak? Belum. Betul lah. Ya, bayangin kalau main bola itu nggak ada gawangnya. Semangat nggak main bolanya? Ya, ini muter-muter dengan bola aja ya. Ini muter-muter aja gitu kan. Tapi kalau ada gawangnya, terus dihitung skor, skornya. Ada target. Beda nggak behaviornya? Beda nggak behaviornya? Beda. Ya kan? Di sore hari yang cerah, Mbak Upi dengan saudara-saudara Mbak Upi bertiga, ada bola basket, ada lapangan basket, dikasih, udah main basket sana. Ngapain? Nggak ada, ya main-main aja. Ya udah, santai mainnya. Tapi ketika kemudian ada 3 orang, Mbak Upi dan keluarganya, saya 3 orang sama keluarga saya, terus kita ketemu. Yuk, lawan ya, 3 on 3. Yang kalah traktir makan di restoran 1 di Shangri-La. Semangat nggak main basketnya? Semangat beda untuk kan menang. perilaku? Beda kan perilakunya? Iya, beda kan perilakunya? Okay. Nah itu, jadi goals itu mempengaruhi behaviors.
So you have to create a very compelling goals and a very vivid goals. So insya Allah Anda akan lebih termotivasi dan lebih konsisten. Oh, luar biasa. Akhirnya Coach kita sudah pada ujung acara nih. Ini saatnya kita put all together yang poin-poin dari Coach tadi sampaikan dari A sampai Z-nya terkait dengan bagaimana kita mengeksplorasi kelebihan. Ingat fokusnya. Saya juga dapat sesuatu nih Coach hari ini yang benar-benar menguatkan saya untuk tetap fokus pada kelebihan. Kekurangan cukup dipahami, diidentifikasi, dipahami, diterima gitu ya. Dan memang alhamdulillah sejauh ini pekerjaan saya tidak banyak melibatkan apa yang disebut dengan kekurangan itu Coach. Jadi ya termasuk seperti Coach sudah mulai menikmati profesi sebagai bagian dari jiwa tadi ya. Oke, alhamdulillahnya seperti itu. Baik, please correct me Coach jika ada poin-poin yang kurang tepat yang saya sampaikan di kesimpulan kali ini, tapi tetap saya akan mulainya dengan kunci bahwa kita harus fokus pada kelebihan nih para sahabat negeri, karena yang namanya kelebihan adalah anugerah yang sudah dititipkan dan juga menjadi bagian dari diri kita sejak lahir, dan fokuslah pada poin-poin yang dapat kita kembangkan. Amunisi yang paling kuat juga yang tadi Ko sampaikan adalah kita harus fokus pada apa yang kita baik di sana, kemudian menjadi passion kita, good at, passionate about. Jangan lupa harus ada nilai ekonomi dan materialnya, karena lagi-lagi sebagai manusia kegiatan sosial dan juga ekonomi menjadi bagian dari kehidupan ya Coach ya, aspek kehidupan. Jadi ada 3 poin. Dan tentu saja ibadah nih, jangan lupa mendasari semuanya sebagai landasan ibadah. Menurut saya itu semua agama juga itu. Seperti itu ya, Coach ya. Keren banget kalau bisa pekerjaan kita adalah menilai ibadah, itu keren banget. Oke, tapi pastinya 4 ini tidak akan mudah, tapi selalulah yakin pada diri sendiri untuk memulai segala sesuatunya dengan keyakinan, karena akan lebih mudah rasanya saat kita harus meyakinkan itu kepada orang lain juga, saat kita sudah yakin dan sudah bernegosiasi dengan diri sendiri gitu ya Coach ya. Dan terkait dengan kekurangan, walaupun banyak mungkin yang masih kesulitan untuk menerima kekurangan, memang bukan proses yang mudah, tetapi di sini ada kuncinya juga nih, kita bisa melakukan mitigasi setelah kita mengidentifikasi, menerima, dan kita bisa melakukan mitigasi jika memang diperlukan. Apapun penyesuaian lain terkait dengan kekurangan itu, jika memang dalam pekerjaan nyatanya tidak bisa kita elakkan itu kekurangan, ada lagi. Dan ini mengingatkan saya pada kata kunci kedua Coach, bahwa kita adalah sebuah makhluk yang memiliki kesatuan utuh yang bold nih, bahwa pikiran kita mempengaruhi apa yang terjadi fisiologis, biological proses dalam tubuh kita. Jadinya kita juga harus harus mempertimbangkan kondisi pikiran kita yang ternyata akan mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi dengan kita. Dan ini juga yang menjadi the power of dream mungkin Coach. Visualisasikan mimpi untuk menjaga konsistensi, ya nggak? Visualisasikan mimpi kita, karena pada dasarnya banyak dari kita katanya nih dominan dari manusia itu orangnya visual katanya Coach. Jadi visualkan juga mimpi atau target kita, kenapa tidak gitu ya, dan kita punya indera-indera lain dapat kita. Jadi untuk pesan bagi para partisipan di sana terkait dengan kita kelebihan. Kesempurnaan kita adalah karena kita punya kekurangan dan kelebihan kita. Jadi kalau kita unggul semua juga manusia ini nanti jadi nggak seru gitu. Bayangin kalau not itu do semua, nggak enak. Sebuah orkestra menjadi indah ketika ada orang bermain biola, ada orang bermain trombon, ada yang main bass dan seterusnya. Dunia menjadi indah ketika kita berbeda satu sama lain. Kalau semua kita harus sama aja dengan apa yang kita harus jadi sama dengan orang lain, dunia nggak menjadi indah lagi. We are complementing each other. Jadi kekurangan kita justru adalah kesempurnaan kita, gitu. Karena akhirnya kita jadi memiliki kebutuhan dan sadar bahwa sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bersama dengan orang lain. So learn from people. Yes, the harmony of life itself comes from the strengths and also the weakness, Coach ya. Okay. Our strength is other people weaknesses, other people strength is our weaknesses. Klop kan jadinya. Bayangin kalau kita sama-sama, kalau sama-sama punya strength dan nggak punya weakness, kita nggak butuh satu sama lain. Luar biasa. Terima kasih Coach atas kesediaannya untuk share energi yang positif ini nih. Dan pastinya teman-teman juga masih punya agenda di webinar, tapi jangan lupa poin-poin penting tadi yang Coach sampaikan itu betul-betul a long life learning process ya, untuk meramu itu menjadi sebuah kesatuan dalam diri kita. Sekali lagi kami ucapkan Coach Andri terima kasih, dan semoga bisa bersilaturahmi lagi di webinar lain atau mungkin face to face langsung nih, biar bisa merasakan
bagaimana kita, atau mungkin training nanti dengan Coach Andri ya. Siapa tahu kalau memang kita ditakdirkan bertemu kembali. Oke. Thank you. Terima kasih Coach. Dan lupa juga untuk para peserta webinar untuk gabung di webinar-webinar lain. Pastinya di Festival Pengamat Negeri tahun 2020 ini masih banyak amunisi yang bisa teman-teman eksplorasi lebih jauh. Saya Upi Fitriani mengucapkan selamat siang jelang sore, tapi tetap semangat 75 tahun kemerdekaan RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach, izin pamit. Terima kasih Mbak Upi.